Halo, saya Isa. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tutorial atau cara bermain dari Prasasti. Oke, untuk persiapan, pemain akan mendapat satu set komponen, ada spidol dry erase maker, ada papan pemain, ada token obor, nanti akan dijelaskan jumlahnya berapa. Kemudian ada first player, langsung saja ceritanya untuk tutorial ini pemain pertamanya di sini. Kemudian ada kepingan prasasti, ini ada 4 warna ya, dan kepingan ini kita masukkan ke dalam kantong sesuai warnanya juga. Kemudian di sini ada kartu kejadian ya, kartu event. Di sini nanti dikocok dipisahkan dari kartu penemuan ya, ini beda dari kartu belakangnya. Kemudian satu kartu dari tumpukan kartu kejadian akan dipisahkan. Kartu ini tidak boleh diintip dan tidak akan dipakai. Ini hanya untuk penanda ronde. Jadi selama permainan akan ada beberapa kartu yang disingkirkan dan tidak ikut dalam permainan. Begitu juga dengan kartu penemuan. Kartu penemuan ini akan kita setup jumlah pemain plus satu. Dari tutorial ini saya contohkan ada 3 pemain sebagai kartu jalan karena jumlah pemain plus satu, jadi ada 4 3 plus 1 ya, 1 2 3 4, dan ini kartunya juga tidak boleh diintip dan tidak akan dipakai atau dibuka selama permainan. Kemudian sisanya baru akan menjadi kartu penemuan yang akan diambil oleh pemain. Di sini tujuannya adalah pemain bekerja sama, ini gamenya kooperatif untuk menemukan 4 prasasti yang ada di sini. Jadi nanti kalau empat-empatnya ketemu itu pemain menang, dan ketemunya ini nggak harus di satu pemain, boleh di split. Jadi pemain ini menemukan yang orange, pemain ini menemukan biru dan hijau, kemudian yang ini sisanya merah gitu. Karena 3 pemain, kemungkinan ada satu pemain yang akan mengumpulkan 2 warna gitu ya. Dan kemudian di sini ada prasasti yang ada kutukannya. Kalau pemain mengambil prasasti yang ada kutukannya, nanti dia harus mencoret. Kalau udah ada 3 kecoret, ceritanya arkeolog tersebut menjadi gila. Penelitian dan pencarian prasasti dihentikan, semua pemain kalah. Jadi mana dulu yang akan tercapai, apakah ketemu semua atau gila duluan. Oke, seperti itu. Kita akan mulai dengan melanjutkan setup. Nah, untuk token obor untuk 3 pemain itu masing-masing 6, dan permainan sudah bisa dimulai. Permainan dimulai dengan membagikan kartu penemuan di jalan. Jadi sama, di bawah dan di atas jalan akan diberikan satu kartu ya. Kemudian kita buka kartu kejadian pertama. Ini adalah kartu obor. Nantinya kalau kartu ini muncul, peserta boleh saling memberikan obornya. Jadi mungkin ada obor pemain yang lebih dikit gitu ya, kemudian dia mau menyumbangkan ke pemain ini, boleh gitu. Tapi untuk saat ini untuk mempercepat penjelasan, dan masih ronde 1, efek obor tidak terlalu penting karena masih jumlahnya masih normal. Kartu pertama kemudian dibuka, sepasang kartu pertama ya. Jadi kita akan mainnya sepasang atas bawah satu kolom. Dari pemain pertama ini tadi pilihan pemain adalah dua, mau ambil kartunya atau maju ke goa yang lebih dalam. Jadi di dipper, pemain pertama misalnya ambil aja gitu ya. Jadi untuk ambil langsung aja. Nah, tapi untuk pemain kedua, karena jalan pertama sudah kosong, tidak ada isinya, mau tidak mau dia harus maju lebih dalam. Untuk maju lebih dalam, pemain harus meninggalkan satu obor di ruangan yang dilewati. Jadi ruangan ini ceritanya kan kosong, jadi dilewatin, dia harus ninggalin obor di situ dan buka kartu berikutnya. Nah, kemudian di sini ceritanya ada si yang kutukan tadi ya, simbol ini. Kalau nanti diambil, pemain harus coret satu. Tapi nanti sebenarnya bisa ditangkal gitu ya. Tapi untuk menghindari resiko, ceritanya pemain tidak mau mengambil itu. Jadi dia mau maju lagi aja. Maju lagi aja, buka kartu berikutnya. Kemudian oke nih, kartunya oke, diambil. Nah, pemain ketiga di sini dia juga tidak mau yang ada kutukannya. Jadi dia selalu mulai ya, tetap dari jalan 1 dilewatin, jalan 2 dilewatin, jalan 3 dilewatin. Karena udah mentok, mau tidak mau hasilnya kartu apapun di sini harus diambil. Untungnya sih oke ya, nggak ada kartu kutukan seperti itu. Dan sisa kartu di sini dibuang ke tumpukan yang kebuka. Nanti mungkin ada beberapa tumpukan yang nggak diambilnya masih ketutup, misalnya yang tadi terakhir nggak diambil dan diambil yang di sini, berarti yang di sini tadi masih ketutup, maka dibuangnya juga ketutup ya. Jadi bikin 2 discard pile, satu discard pile face up, satu lagi face down. Kemudian dibuka lagi, direfill lagi sampai uh, ada sejumlah pemain plus satu juga ya, atas bawah. Kemudian buka event baru. Event sekarang adalah Gold Fever, demam emas. Jadi kalau misalnya pemain menemukan emas, dia nggak boleh aksi maju, dia harus aksi ambil karena dia
terpengaruh untuk pengen ngambil emas. Oke, tapi pemain keduanya di ronde ini pindah ke sini, dia mau ambil aja gitu ya, pasang di sini. Dan kalau misalnya ada token obornya ambil juga gitu ya. Kemudian pemain berikutnya di sini karena kosong taruh lagi, buka ini gitu ya. Dan karena ada emas di sini, dia nggak mau ya ada gold fever, harus diambil kepaksa gitu ya. Meskipun emas ini nanti juga akan bisa ditukar menjadi sesuatu kalau punya dua, kalau punya satu emasnya nggak jadi apa-apa gitu. Di sini udah, kemudian geser lagi ke sini, dia harus ngedrop satu, lewatin satu lagi, buka, terus mau diambil atau enggak, ceritanya ambil aja gitu ya. Nah ini kan sisa satunya ketutup, dia akan ditaruh di bagian discard face down. Kemudian untuk mempercepat ya, satu ronde ekspedisi ini selesai ketika deck penemuan ini habis. Misalnya nih untuk mempercepat saja ya, satu pemain pasti akan dapat sepasang, jadi saya langsung bagikan dua acak aja untuk for the sake tutorial gitu ya. Ini dibuka, terus kemudian buang juga dua di discard pile gitu, bagi dua discard pile, ini bagi dua, bagi dua. Kemudian untuk main 3 orang memang sisa satu, jadi ini yaudah nggak kepake aja, tetap langsung masuk aja ke face down gitu. Dari hasil kartu yang dimiliki pemain, jadi tadi mungkin beberapa kartu ada efeknya ya. Ketika fase pertama yaitu fase ekspedisi, waktu tadi jalan-jalan dan ambil, itu apapun efeknya nggak akan dijalankan. Nah dijalankannya sekarang pas fase reset. Jadi ada dua fase ya, fase 1 jalan-jalan, fase ekspedisi, kemudian fase reset. Pemain nanti boleh menukar kartu ini dengan efeknya. Jadi ada beberapa, terutama ini ada kartu prasasti, di sini ada kartu coklat gitu misalnya. Kemudian ada juga kartu-kartu warna yang lain gitu, ada juga yang biru gitu. Ada juga kereta ini adalah untuk mengirim, tapi mengirimnya ada warnanya ya. Jadi untuk ini hanya bisa ngirim kartu ini ke pemain lain. Jadi misalnya dikasih aja, aku nggak tahu di sini yang dapat banyak warna coklat yang mana. Misalnya ada coklat nih, udah dia aku kirim satu ke sini, jadi artefaknya dikasih, ininya dibuang gitu. Kemudian ada juga kartu scroll, ini ada kartu A dan B ya. Kalau punya A dan B sepasang di satu pemain, ini nanti bisa dikonvert jadi apapun. Jadi sepasang kartu scroll ini bisa jadi wild gitu, bisa jadi kartu prasasti, bisa jadi kartu kaca pembesar, dan ataupun bahkan bisa menjadi kartu kereta gitu ya. Ada juga kereta yang warna emas tanda bintang, dia bisa memberikan kartu apapun ke pemain lain. Kartu apapun berarti tidak hanya prasasti. Kalau yang ini tadi hanya bisa memberikan prasasti saja sesuai warnanya. Kalau yang ini boleh yang lain. Dia bahkan bisa ngasih scroll ke pemain lain, atau bisa ngoper. Misalnya ini pemain ini punya curse gitu, di sini kutukan, ini boleh ke pemain lain gitu. Boleh juga ya. Jadi ini cukup sakti. Dan misalnya tadi sudah tukar-tukar pemain resolve yang prasasti yang ini, ada dua kartu prasasti biru, maka draw dari kantong warna biru gitu, dapat dua, jadi ambilnya dua, jadi ngambilnya sejumlah kartu yang dipunya. Kemudian dapat 2 dan 4 untuk yang biru. Untuk itu kita tandain 2 dan 4. Ceritanya 2 dan 4 sudah diteliti oleh yang biru, tapi masih belum komplit ya, prasastinya masih parsial. Dia harus nemuin 1, 3, 5, dan 6 gitu. Dan untuk hitungan prasasti ditemukan adalah pemain harus memeriksanya, ngedecipher tafsiran prasastinya di labnya sendiri. Jadi kalau misalnya tadi di si biru ini udah punya 1, 2, 3, 4 gitu ya, dan kemudian 5, 6-nya ada di sini, itu ceritanya prasasti biru masih belum selesai ditafsirkan, belum selesai di decipher. Jadi biru belum selesai. Jadi kalau selesai harus di satu pemain, kalau udah selesai kita lingkarin aja gitu ya, biar kelihatan. Jadi tinggal bagi-bagi tugas, siapa yang mau nge-decipher yang biru, siapa yang hijau, siapa yang merah, dan sebagainya. Kalau misalnya 4-4-nya ke discover meskipun di beda-beda lab, maka semua pemain menang. Tapi kalau setelah 3 ronde gitu ya, kita akan main 3 ronde, kecuali dengan 4 pemain itu akan mainnya 4 ronde, jadi tambah 1 gitu. Nah untuk ronde berikutnya ya udah, ini juga sebenarnya sama ya, nanti ini pemain di sini juga dicek dia punya kartu apa aja gitu ya, kemudian dijalankan. Nah untuk
yang curse tadi sebenarnya bisa ditangkal. Jadi untuk menangkal prasasti ini dia boleh membuang satu kartu prasasti hijau yang ini biar dia nggak perlu nyoret di papanya gitu. Tapi kalau misalnya dia nggak punya hijau gitu ya, dia harus coret gitu. Tapi ya sebelum coret dia boleh buang dulu warna hijau gitu ya. Nanti kalau punya dibuang, dia nggak perlu nyoret. Tapi ya karena hijaunya dibuang dia jadi nggak bisa ngedraw keping prasasti yang ada di sini. Dan tadi di sini sebenarnya ada juga kartu Zong gitu ya, yang gambarnya X gitu di sini. Nah kalau X ini langsung kebuang dari permainan saja, out of the game gitu. Tapi kalau yang tadi ini kan tadinya ketemunya 2 dan 4, kalau yang angka itu selalu kembali lagi. Jadi bisa ada kemungkinan di ronde berikutnya kalau pemain yang ini ngediscover biru lagi, dia bisa jadi dapat angka yang sudah pernah dia dapetin gitu. Nah di sini ada fungsi apa namanya, kecapan besar. Nanti dia drawnya +1 kalau ketemu yang zong gitu ya. Jadi kalau ketemu yang tadi yang ini ceritanya fake gitu ya, pas diteliti bawa ke lab ternyata palsu, ya udah dia boleh ngambil satu lagi. Atau ketika dia ketemu angka yang sama dianggapnya fake gitu ya, tapi nggak kebuang out of the game, tapi dia tetap boleh nanti ngambil dengan kartu magnifying glass-nya. Kurang lebih seperti itu. Tadi dia ada emas, kalau punya 2 emas dia akan dianggap sebagai kereta emas ya, sebagainya akan menjadi ini. Jadi si kereta emas ini tadi gunanya adalah untuk mengirim ke pemain lain kartu apapun. Seperti itu. Untuk ronde kedua kita kumpulkan lagi kartunya gitu ya, dikocok lagi, dan obor yang ada di sini tetap nggak berubah ya untuk ronde berikutnya, tetap ditinggal di sana. Jalan kartu kejadian yang di apa ya, disimpan jadi kartu jalan juga nggak perlu diotak-atik gitu, pokoknya nggak dimainin aja selama permainan. Terus dilanjutin ke pemain berikutnya, first playernya pindah juga, siap tetap muter ya. Tadi ekspedisi putaran 1 di sini, putaran 2 di sini, putaran 3 di sini. Kalau decknya habis pas di sini ya ronde 2 berarti mulainya di sini gitu. Kemudian semua event yang muncul juga dikocok lagi, dan satu event akan dikeluarkan sebagai penanda. Sekarang ronde 2 ini tadi untuk penanda ini nggak akan dimainin lagi gitu. Tadi ini obor gunanya untuk bagi-bagi transfer ya, obornya. Jadi lagi kongko-kongko di sini, ini pemainnya cuma punya misalnya punya satu nih gitu ya, udah pemain yang banyak mungkin mau transfer deh gitu, di sini boleh dibagi rata lagi, tapi yang di tengah tetap gak diambil. Tadi Mas kalau ketemu kartu Mas dia nggak boleh pilih aksi maju, harus ambil. Ada ini ketutup. Nah kalau ini ada cave in, jadi roboh si goanya. Jadi nanti ada kartu yang di sini tadi ya, kartu paling ujung ini ketutup roboh. Jadi sekarang jalan 4 nggak bisa diakses, mentok-mentok di jalan ketiga gitu. Jalan ketiga itu udah mentok untuk si ini. Ini adalah rockfall. Ini beda dikit sama yang tadi cave in. Cave in ini ngeblok kartu terakhir, yang ini nutupin kartu yang atas atau bawah. Atas atau bawahnya ditentukan oleh yang first player. First player lagi siapa? Kalau lagi pemain yang ini terus dapat kejadiannya ini, berarti kartu di bagian atas gitu ya. Nanti ini tetap bisa diambil, tapi ketika masuk ke ruangannya kartunya nggak kebuka. Jadi ketindih ceritanya, kartunya ketindih. Jadi kalau maju ya cuma ini yang kebuka, maju cuma ini yang kebuka gitu ya. Atas bawahnya yang milih nanti si first player. Ada juga kartu, ini ada kartu poison, ini ditaruh di kedua ya. Jadi ruangannya penuh gas beracun. Kalau mau kesini harus melewatinya 2 instead of 1 obor gitu ya. Dan kalau mau ngambil harus naruh 2. Kalau mau ngambil ya karena nekat ya, harus maju ke sini kayak buang 1, ngambil di sini, buang 1 lagi. Jadi untuk ngambil ekstra 2, kalau maju ekstra 1. Kemudian yang terakhir ini ada banjir. Ini yang kartu pertama tadi harusnya langsung kebuka kan ya. Kalau ada banjir, jadi kartu pertamanya ketutup, tetap bisa diambil ya. Tapi kita nggak tahu apa, jadi random aja di situ. Begitu aja penjelasannya. Terima kasih.